Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa, di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Madi Sugiana bisa menjumpai sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan. Siaran Bincang Bahasa Balai Bahasa Provinsi Bali disiarkan dari Studio Subasita, Balai Bahasa Provinsi Bali. Dan pada siaran kali ini kita melaksanakan siaran virtual secara virtual dengan narasumber yang sudah siap di layar. Beliau adalah Iwayan Paing, Sarjana Pendidikan. Selamat datang Pak Wayan Paing di acara program Bincang Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Bali. Salam bahasa. Salam bahasa Pak Paing. Terima kasih atas kesempatan saya diundang dalam acara Bincang Bahasa dari Balai Bahasa Provinsi Bali. Kesempatan yang sangat langka ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi apa yang saya miliki, sedikit yang saya miliki. Baik, terima kasih Pak Paing sudah bersedia memenuhi undangan kami untuk berbincang di Studio Subasita walaupun secara virtual Bapak Paing. Mudah-mudahan suatu kesempatan nanti kita bisa ngobrol, berbincang-bincang di sini di studio Pak Paing. Baik, Bapak Wayan Paing, saya panggil Bapak Paing saja ya, boleh? Ya, silakan. Ya, Bapak Paing lahir di Karangasem pada tanggal 6 April 1983. Menurut informasi, beliau lahir pada Bude Paing Warigel. Jadi nama Paing ini konon diambil dari kelahiran beliau, yaitu pada saat pancewaranya Paing gitu Pak Paing ya. Baik, menarik sekali cerita Paing ini. Beliau adalah seorang guru, beliau juga penulis, banyak tulisan yang sudah dimuat juga di media massa, juga sudah beberapa buku yang diterbitkan berkaitan dengan cerita anak. Nanti kita berbincang-bincang dengan Bapak Paing seputar cerita anak. Jadi topik kita kali ini adalah penulisan cerita anak. Nanti kita fokuskan pada penulisan Piu Tak Mau ke Sekolah. Karena ini adalah buku beliau terakhir yang banyak mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Bapak Wayan Paing adalah seorang guru, saat ini bertugas di Sekolah Dasar Negeri 4 Ababi, betul Pak Paing ya? Iya, Pak. Betul. Sebelumnya beliau bertugas di SD Negeri 2 Tieng Tali di Karangasem juga Pak Paing ya? Ya. Sebelumnya juga pernah bertugas di SD Negeri Bunutan. Di mana nih Pak Paing? Itu di kampung sendiri, itu di tempat saya SD dulu, SD Negeri 6 Bunutan. Oh ya, di kampung ya, di kampung sendiri ya. SD Negeri 6 Bunutan. Kecamatan apa ini Bapak? Kecamatan Abang, sama semua Kecamatan Abang. Iya, Kecamatan Abang, Karangasem. Saat ini beliau sedang melanjutkan program studi di Strata 2, Pendidikan Dasar Undiksa. Ya. Beliau sedang melanjutkan pendidikan di Strata 2, Pendidikan Dasar Undiksa. Riwayat kepenulisan beliau disebutkan dibimbing oleh Bapak Rake Kusume, Bapak Widyasa Keniten, almarhum Nyoman Tustiadi, dan
almarhum Iwayan Artawe, gitu Pak ya. Iya. Selanjutnya buku yang diterbitkan, pertama kumpulan cerpen berbahasa Bali, Cor, pada tahun 2009. Berikutnya Gancaran Mersun, berbahasa Bali juga, pada tahun 2013. Dua cerita anak diterbitkan dengan judul Taman Juara pada tahun 2020. Dan satu lagi, Piu Tak Mau ke Sekolah, juga cerita anak. Nanti kita berbicara tentang Piu Tak Mau ke Sekolah ini, Pak Paing. Saya mengenal beliau juga sebagai seorang penulis. Sejak tahun berapa menulis di media cetak, Pak Paing? Saya mulai belajar itu pertama itu dari 2007 itu gini. Ketemu sama Pak Dewa Rake Kusuma sehingga kita dibimbing, kemudian baru bisa menuliskan tulisan ke media massa. Oke, sejak 2007 ya Pak Paing ya, sudah Ya, menulis di media massa dengan bimbingan Bapak Dewa Rake Kusuma, begitu ya. Nah, ya. saya mengenal Pak Paing ketika saya pernah menjadi seorang pengedit di salah satu media dengan tulisan berbahasa Bali. Saya membaca tulisan Bapak Paing ketika itu. Jadi saya sudah mengenal tulisan Bapak Paing ketika itu. Jadi sekitar tahun 2007 awal itu Bapak Paing ya. Kalau di media cetak itu Desember 2007 itu pertama kali. Desember 2007 ya. Saya tahu beberapa tulisan Bapak Paing dan sangat menarik tulisan-tulisan beliau. Nanti kita berbicara tentang penulisan cerita anak Bapak Paing. Ya. Baik, saya ingin tahu sebelum riwayat penulisan dulu, Bapak Paing. Nah, apakah dari keluarga memang ada keluarga penulis, keluarga pembaca sastra tradisional, atau bagaimana, Bapak Paing? Silakan. Kalau dari keluarga itu memang tidak ada latar belakang seperti itu, karena kita hidup di kampung itu jarang tidak ada kegiatan misalnya untuk membaca, itu sangat jarang. Bahkan itu sebagai motivasi sebenarnya dari waktu sekolah SD lah kita baru bisa membaca, kemudian bahan-bahan bacaan kurang, kita juga, sehingga mulai senang membaca lah, berusaha mencari-cari bahan bacaan, sehingga ketika sekarang sudah banyak mulai proses belajar, kita ingin belajarlah untuk menulis sehingga nanti ke depan anak-anak kita atau kita tidak kekurangan bahan bacaan gitu intinya. Iya. Kalau masih ingat Bapak Paing, buku cerita apa yang pertama kali Bapak Paing baca ketika mulai senang membaca cerita seperti itu? Ya kalau itu dulu itu masih seputaran isi pelajaran aja, itu yang ada kita sempat baca cerita buku-bukunya itu, yang ada yang cerita-cerita yang banyak itu satu-satu Bali lah yang menarik dulu waktu saya SD itu yang banyak yang tersedia, yang lainnya karena perpustakaannya di desa jadi kurang sehingga bahan-bahan itu yang tersedia dan sering dibaca berulang-ulang. Misalnya cerita apa namanya itu yang paling ini itu adalah Isiap Selam dulu yang paling diingat itu dari SD. Iya, dan jadi cerita-cerita itu yang menginspirasi Bapak Paing untuk menulis cerita anak, begitu ya. Jadi cerita-cerita yang ditulis sekarang itu banyak tidak pengaruhnya dari membaca cerita-cerita atau dongeng ketika anak-anak ini, Pak Paing? Kalau pengaruhnya yang banyak pengaruhnya itu adalah konten, artinya isi. Ketika kita membaca cerita-cerita yang lain dari buku-buku itu, ternyata banyak juga cerita di sekitar kita itu yang tidak tertulis, itu yang sehingga kita ingin menggali cerita-cerita yang ada di sekitar kita itu untuk dituliskan kembali. Padahal kayak kalau kita bandingkan
isinya tidak jauh beda dengan yang kita baca, tapi kita tidak merangkumnya itu untuk ditulis, sehingga itu yang menarik bagi saya. Sehingga dari awal itu kenapa saya sangat tertarik dengan cerita anak itu, ketika saya mencoba menulis dari Ganjaran Mesun itu adalah cerita pendek itu berbahasa Bali tapi versinya anak-anak sebenarnya itu. Itu adalah pengalaman saya waktu kecil yang saya tuliskan, ternyata itu yang banyak lolos di media, sehingga ternyata tulisan itu selain bagus kita juga punya keunikan. Keunikan itu ternyata kita punya, orang kita tidak punya pengalaman seperti yang kita punya, kemudian kita ceritakan, ya ternyata itu lolos di media, ternyata ini mungkin salah satu yang menarik. Sehingga setelah itu baru beranjak ke yang berbahasa Indonesia, mulai belajar itulah. Jadi awalnya cerita anak-anak berbahasa Bali ya Pak, ini Pak Paing ya. Ya, itu yang Ganjaran Mesun itu cerita bukan cerita itu bukan cerpen sangat pendek itu, tapi menceritakan kehidupan saya pribadi ketika di desa waktu itu. Ya tulis seadanya aja, sesuai pengalaman, sehingga saya coba bawa ke media itu lolos, ternyata ternyata itu faktor keunikan lah yang mungkin banyak pengaruhnya, sehingga termotivasi untuk mencari keunikan yang lain gitu. Ya, itu cerita masa kecil ya Pak Paing ya, Ya. Ganjaran Mersun itu ya, cerita Ya. berbahasa Bali. Di dalamnya ada berapa cerita Pak? 9 apa sampai 12 saya itu. Ya, 12 cerita. Kalau dari sisi tema yang ada dalam cerita Ganjaran Mersun ini, temanya seputar apa saja Pak Pai? Temanya tentang seputaran kehidupan di anak-anak di desa lah, itu misalnya ada contohnya ada gitu ya. Ya. Misalnya contohnya ada kegiatan kita saling bantu dengan teman waktu kita kecil itu, namanya matlisi namanya kalau gini. Misalnya ada kegiatan apa itu kita bantu temannya, nanti waktu yang lain temannya yang bantu ke tempat kita, ya, model saling bantu gitu istilahnya Pak ya. Ya meselisi ya, saling bantu. Ya, kalau teman mempunyai pekerjaan apa, kita bantu mereka, dan teman yang lain mungkin punya pekerjaan, mereka juga dibantu begitu ya, saling membantu gitu intinya Pak ya. Ya, cerita-cerita seperti ini tentunya bisa menginspirasi anak-anak ya. Nah, selain menulis katakanlah secara otodidak ya, menulis sendiri, kemudian mengirim ke media cetak, karena saya mengetahui bahwa cerpen-cerpen Pak Paing juga menarik dari sisi ide begitu ya. Jadi selain itu juga tentu Pak Paing mengikuti lokakarya, pelatihan sejenis itu ya, berkaitan dengan penulisan cerita anak. Bisa disebutkan Pak Paing kalau ada pelatihan atau lokakarya yang pernah diikuti berkaitan dengan cerita anak ini? Ya, berkaitan dengan cerita anak, pernah mendaftar untuk kegiatan penulisan cerita anak itu di Balai Bahasa Bali tahun 2019 kayaknya itu, lupa saya, tapi karena waktu tidak sempat, makanya saya suruh teman mewakilkan itu. Kemudian yang ini ada pelatihan penulisan cerita anak online yang diselenggarakan oleh Bali Muda Foundation yang tahun awal 2020, itu yang kemudian saya ikuti. Kemudian naskah dari kegiatan itu diseleksi 6 naskah itu. Kebetulan naskah yang saya kirim itu lolos gitu. Itu yang selain itu juga ada juga kegiatan penulisan online yang saya ikuti di luar misalnya penulisan komik cerita anak tentang anak, itu juga pernah saya ikuti secara online. Ya, tahun jadi 2014. Ya, ada mengikuti beberapa pelatihan ya. Salah satunya lokakarya secara daring ya. Lokakarya secara daring, pelatihan cerita anak yang pernah dilaksanakan oleh Bali
Muda Foundation begitu ya Pak Paing ya. Nah, dari pelatihan itu Pak Paing menuangkan gagasan dan menjadi sebuah buku. Judul bukunya adalah Piu Tak Mau Sekolah, begitu ya Pak Paing ya? Iya. Ya, saya ingin tahu ide penulisan Piu Tidak Mau Sekolah itu bisa diceritakan Pak Paing? Kalau idenya itu sebenarnya gini, waktu saya kan punya tempat ini dah di latar saya ini, tempatnya ini tempatnya di Tegalan karena saya posisi punya di Tegalan. Wah, menarik ini. Jauh dari rumah ini sebenarnya. Kemudian berapa hari di kesini ternyata itu dimakan rayap buku-bukunya, berapa buku dimakan rayap. Oh, nah, gitu ya. Ya, pas ketika itu ada tugas untuk membuat apa namanya cerita dari lokakarya itu kita dapat tugas itu ketika mau mencari literatur ternyata beberapa ada yang dimakan rayap sehingga ya kenapa tidak kita ceritakan ini saja gitu. Kemudian cobalah cari tentang rayap itu, gimana kehidupan rayap dan lain sebagainya. Ternyata jadi ada semacam riset ya mengenai kehidupan rayap itu seperti apa. Nah, bagaimana Pak Paing mencari data berkaitan dengan rayap ini? Kan tokohnya rayap begitu ya dalam cerita ini ya. Iya. Ya, bagaimana Pak Paing mencari data untuk tulisan ini? Ya, kalau sekarang kan kita searching melalui internet saja itu kan cara mudah ya. Sekenanya aja deh gini. Tapi ya, pencarian melalui internet ya. Ya, dari internet itu yang gini, yang banyak membantu lah gini, memudahkan kita. Kalau mencari bukunya mungkin agak susah. Iya, iya. Nah, itu ide ceritanya dari kisah atau kejadian nyata ya di tempat Pak Paing ya. Buku dimakan rayap begitu ya. Nah, kaitannya dengan cerita berikutnya, itu kan saya sempat juga membaca tulisan itu menarik. Nah, bisa diceritakan Pak Paing? Yang tentang Piu juga? Iya, tentang Piu, masih tentang Piu. Oh iya, tentang Piu. Nah, ketika dicari itu ternyata gini, ternyata ada perbedaan dalam satu koloni rayap itu kan ada banyak perbedaan, ada yang bersayap, ada yang tidak. Kemudian, nah karena di Piu itu di rayap itu ada 5 jenis rayap itu yang hasil pencarian itu. Pertama ada induk rayap, kemudian apa namanya ratu rayap dan raja rayap, kemudian ada pejantannya, kemudian ada prajurit, ada yang pekerja, ada juga dalam yang satu koloni itu ya. Ya, dalam satu koloni. Ya. Nah, kemudian yang unik itu adalah rayap pekerja itu dia mempunyai postur paling kecil dicari, sehingga ketika tahu dengan perbedaan-perbedaan seperti itu, kita kaitkan dengan kehidupan di sekolah itu. Kadang-kadang kalau ada perbedaan postur atau perbedaan-perbedaan yang lain di sekolah itu, kadang-kadang itu menjadi bahan ejekan dari teman-temannya kan, itu kadang-kadang di sekolah, sehingga jadi untuk membangun ini ya bisa diambil bullying begitu ya. Iya. Ya, perundungan kalau di Indonesia kan ya, perundungan atau penindasan begitu ya. Ya. Ya, terus Pak Paing. Ya. Nah, ketika melihat gininya kan karena dia paling kecil, mungkin kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekolah, mungkin bentuk fisik yang berbeda dengan temannya mungkin akan menimbulkan konflik batin lah paling tidak ya. Sehingga dalam penulisan cerita itu unsur konflik itu sudah dapat unsur konfliknya. Itu. Tapi kalau untuk anak-anak konflik batin kelihatan enggak dia konflik batin tadi disebut Pak Paing ini untuk cerita anak bagaimana ini? Dari sisi apanya gitu ya? Anak-anak bisa melihat dari sisi apanya? Ya, mungkin dalam anak-anak bisa melihat itu dari kurang percaya diri lah gini saya kok berbeda dengan yang lain kan begitu. Oh, itu maksudnya ya. Iya. Ya. Kemudian yang kedua mungkin yang bisa kita ambil konfliknya itulah ketika ada satu jenis rayap itu yang nantinya yang bersayap itu akan pergi dari koloninya untuk membangun koloni yang baru, sehingga
ini ada momen perpisahan lah, ada, kalau kita kaitkan dengan anak itu nanti perpisahan dengan kakaknya itu gimana perasaannya gitu. Nah, sehingga di sana kita bisa mendapatkan konflik lah untuk dibuatkan cerita. Nah, Jadi sisanya ada apa namanya, rayap itu akan ketika bersayap dia akan terbang meninggalkan koloninya begitu. iya. Nah, kalau tidak salah, kalau rayap itu akan meninggalkan koloninya terbang, berarti dia akan mati begitu, betul tidak, Pak Paim? Kalau hasil searching saya itu di gini, kalau dia meninggalkan gininya tempatnya itu, dia akan membentuk koloni baru di tempat yang lain. Dia tidak akan kembali. Oh, membentuk koloni baru begitu ya? Dia Ya. membuat koloni baru begitu ya? Buat sarang baru lah. Sarang baru gitu ya? Nah, itu menarik. Koloni rayap itu dikaitkan dengan anak-anak sekolah begitu ya, jadinya seperti itu ya. Dan ya. Konflik yang terjadi itu yang dikembangkan begitu dalam cerita itu. Ya, karena apa namanya, kalau dalam cerita itu paling tidak kan harus ada konfliknya itu atau permasalahan gitulah istilahnya. Ya. Ya, sehingga dalam koloni rayap itu kita paling tidak temukan dua permasalahan. Yang pertama perbedaan bentuk fisik, yang kedua perpisahan dengan saudaranya. Kalau di satu koloni ini anggap rakyat itu kan bersaudara gitu. Ketika satu saat dia pergi kan pasti menimbulkan apa namanya itu rasa gitu sama anak-anak. Perasaan sedih begitu ya. Iya. Iya, menarik ini Pak Paing. Oke, dari sisi penokohan ini kan tokohnya itu Laron ya. Iya. Ya, Laron ya. Laron yang kalau apa namanya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu ya mereka akan terbang kalau sudah punya sayap, gitu ya. Iya. Nah, Iya. dari sisi penokohan bagaimana ini, Pak Pai? Ya, dari sisi penokohan ya kita berusaha mengambil nama-nama tokoh itu terkait dengan rayap gitu ya. Misalnya kalau tokohnya itu ada kopto gitu kan, karena salah satu spesies rayap itu adalah istilah kata koptonya itu koptomius gitu kalau tidak salah itu. Ya kita ambil ya kopto aja cocok kayaknya untuk tokoh gitu. Oh, kemudian diambil dari nama Latin ya. Itu ya, diambil bagian depannya. Kopto itu salah satu tokoh dalam cerita rakyat itu begitu ya, cerita anak itu begitu ya. Ya, kayaknya cocok untuk dijadikan nama tokoh, makanya itu diambil. Terus apalagi nama tokohnya? Siapa lagi? Kemudian itu ada Laro, itu kan nama lain dari ini kan Laron, ada Laron yang besar itu kan Laron sebenarnya. Tapi kalau kita tulis Laron mungkin nggak akan menarik, makanya kita bikin nama tokohnya itu Laro. Kemudian Laro ya. Ya. Kemudian yang lain itu ada Ana. Ana itu juga yang dari sayap yang bersayap itu disebut dengan aneh-aneh, sehingga diambil aja Ana gitu. Biar kelihatan itu ada perbedaan. Kalau Laro itu mungkin diasumsikan apa namanya itu laki-laki, dan Ana itu aslinya pasti perempuan. Ya. Jadi tokoh itu juga ini diambil dari itu ya, nama-nama Ana perempuan, Laro laki-laki. Kalau Kopto itu laki-laki ya? Ya pasti aslinya laki-laki. Kalau Kopto itu kan gini, selain itu tugasnya itu sebagai apa namanya, sebagai rakyat prajurit lah, untuk menjaga sarangnya itu kehidupan. Gini. Kemudian kalau tokoh yang lain, kalau Pio itu sebenarnya ada kesalahan pengetikan, sehingga apa namanya itu saya coba mencari bahasa lain dari rakyat itu, saya dapat bahasa apa namanya, bahasa Sundanya itu Rinyuh sebenarnya. Kemudian ketika saya ketik itu kebetulan tertulis Pio gitu ya, sehingga
Kalau Rinyuh mungkin agak ribet itu jadi nama tokoh, kemudian Piuh juga agak gini, makanya ya ambil aja Piuh kayak gitu aja sih gitu, sebenarnya itu. Akhirnya nama tokohnya Piu ya. Ya, Piuh dia. Ya, jadi tokohnya ada Kopto, ada Ya. Laro, Ana, dan Piu. Piuh. Ada Piuh. 4 tokoh ya. Ada ayah dan ibunya, itu ayah dan ibunya aja disebutkan sebagai gini. Ya, ayah dan ibu tidak sebut sebagai nama ya. Yang sebagai nama itu Kopto, Laro, Ana, dan Piu. Ya. Nah, bagaimana tokoh-tokoh ini apa namanya berkembang dalam cerita Pak Paing? Ya. Tokoh-tokoh itu kan kita ambil dari gini, dari kehidupan koloni rayap itu sendiri sebenarnya. Dalam artinya ketika apa namanya itu, yang Kopto itu kan ya, Kopto itu cocok kita tempatkan sebagai nama laki-laki gitulah, dari tokoh laki-laki. Kemudian dekat dengan kata kapten, sehingga kita ambil itu apa namanya, tokoh Kopto ini sebagai, kalau di dalam koloni rayap itu sebagai ini prajurit lah, jenis prajurit lah dalam koloninya itu. Kemudian kalau Piu ini kita ambilkan sebagai tokoh utama itu karena dia kita tempatkan sebagai apa namanya itu, sebagai rakyat pekerja yang ukurannya memang kecil, dan kita tempatkan dia sebagai anak paling kecil lah dalam sebuah keluarga gitu. Nanti kemudian karena ukuran yang paling kecil, sehingga pasti ada apa namanya itu, permasalahan dalam kehidupan karena melihat perbedaan itu. Kemudian nanti berpisah dengan kakaknya itu Laro dan Ana, nanti yang akan pergi meninggalkan caranya ketika musim hujan itu. Ya, jadi ketika musim hujan kan biasanya Laron itu mencari sinar. Dalam cerita bagaimana Pak Paing menceritakan hal itu? Ya, maaf ini agak gangguan sedikit nih. Ya, tidak apa-apa. Pak Paing, dalam kehidupan Laron kan mencari sinar. Ketika sudah bersayap, Laron ini mencari sinar. Nah, bagaimana dalam kehidupan cerita ini? Ya. Dalam artinya apa namanya, kalau Laron itu mencari sinar itu pasti pergi dari gini ya. Kita kan kita ambil dia pergi dari sarangnya aja, itu kita artinya dia berpisah dengan saudaranya gitu, itu yang kita ambil. Dia pergi dari rumah begitu ya? Iya. Gitu. Jadi di dalam ceritakan saya pergi untuk apa gitu? Gimana Pak Pai? Ya. Gimana dalam cerita disebutkan kakak-kakaknya itu pergi? Bagaimana dalam cerita disebutkan? Ya, dikisahkan itu kakaknya itu pergi karena memang sudah waktunya pergi. Ketika ada musim hujan pasti apa namanya itu, Laron itu keluar dari sarangnya untuk mencari cahaya seperti yang saya tadi, dan dia tidak akan kembali, sehingga itu akan menimbulkan apa namanya itu perasaan gimana itu sama yang ditinggalkan, gitu aja sih sebenarnya diambil konfliknya. Iya, menarik Pak Teguh. Konsep rayap yang dituangkan dalam cerita begitu ya. Konflik yang terjadi pada dunia rayap dikaitkan dengan kehidupan anak-anak. Nah, kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran dari cerita seputar Piu ini? Piu tak mau ke sekolah. Itu kan kita melihat dari judul, Piu tak mau ke sekolah. Mengapa dia tak mau ke sekolah? Jadi pasti ada alasan-alasan yang menyertai itu. Ya. Begini, apa namanya itu, Piu ini kita konsepkan untuk cerita anak-anak kelas bawah, sehingga apa namanya banyak sekali anak-anak yang kelas bawah, terutama kelas 1 itu kan di sekolah itu harus diantar oleh orang tua. Kalau dia dilepas sendiri pasti ada yang tidak mau sekolah gitulah istilahnya. Sehingga bagaimana kita dalam cerita ini kita ingin membuat bahwa kita harus ke sekolah dan belajar,
adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi itu pasti ada dasarnya, dan apa namanya itu tidak harus kita minder dengan perbedaan-perbedaan itu sebenarnya yang ingin saya tanamkan dalam cerita ini, sehingga anak-anak punya percaya diri begitu ya. Harus percaya diri walaupun dengan kekurangan yang ada gitu. Iya, walaupun kita berbeda ya dalam tampilan, dalam berbagai hal gitu, kita harus percaya diri bahwa kita bisa begitu ya. Iya. Ya, percaya diri dan harus tetap semangat belajar lah pada intinya kalau ditekankan di sana. Ya, ada semangat belajar di situ juga, Pak Paeng ya. Iya. Iya. Baik, Pak Paeng, menarik cerita ini. Mungkin untuk sahabat bahasa yang ingin menulis cerita anak, kalau Pak Paeng membuat cerita anak, apakah punya kiat tersendiri? Kalau boleh berbagi, bagaimana kiat menulis cerita anak, Pak Paeng? Kalau saya sendiri itu gini, yang paling utama itu adalah menangkap idenya dulu. Kita kehidupan kenyataan kita sehari-hari itu kita tangkap idenya dulu, kemudian sisanya menyusul. Artinya nanti teknik penulisan, arahnya mau diarahkan kemana itu nanti kita kita belajar lagi, mungkin itu kemudian disusun seperti itu. Jadi ide yang pertama ya, menemukan ide ya. Nah, menurut Pak Paeng, kalau ide menurut Pak Paeng, apakah Pak Paeng membandingkan ini idenya sudah pernah ada, ini idenya baru atau bagaimana? Bagaimana menurut Pak Paeng? Ya sering sih, tapi gini, yang paling banyak mempengaruhi saya itu adalah ketika kita mempelajari wilayah sekitar kita dulu. Itu misalnya di tempat-tempat saya ini kan ada nama-nama tempat, itu pasti ada riwayatnya kan begitu misalnya. Setelah itu saya yakin bahwa nama tempat ini walaupun sama dalam satu tempat dengan tempat yang lain pasti tidak riwayatnya itu pasti tidak akan sama. Nah, bagaimana kita merangkai itu membuat sebuah cerita? Kalau saya pikirnya begini, kita buat dulu sesuai yang ada di sekitar kita itu. Nanti kalau kita setelah dibandingkan itu pernah memang ada gini, dibandingkan itu ternyata sama. Contoh, saya kasih contoh modal dulu ya, yang sama itu. Kalau di tempat saya itu ada namanya Rejang Dandan. Kemudian itu ceritanya itu hampir sama dengan cerita dari Balai Bahasa itu siapa ya, lupa saya namanya. Pokoknya yang ada gini, yang penarinya hilang di belakang itu. Ceritanya di tempat saya juga sama seperti itu. Oh ya, yang cerita penari itu ya? Iya, kan dari terbitan Balai Bahasa. Ya. Penari api ya? Nah, itu ada penari ketika ada upacara itu, nanti yang penari yang paling belakang hilang, kemudian hilang gitu. Kan itu ada cerita juga dari Balai Bahasa. Yang sudah tulis itu, saya sudah tulis itu gininya ceritanya sampai ending, kemudian setelah dibandingkan itu ternyata kok sama, kan ada sama gitu, sehingga dia itu tidak kita keluarkan karena gini agak mirip gitu. Tapi perbedaannya kalau di tempat saya yang itu ini melatari sebuah tari yang namanya Rejang Dandan, sehingga penarinya itu saling pegang selendang itu. Untuk supaya tidak hilang ceritanya. Ada kesamaan ide, gitu ya. Ada kesamaan ide. Kalau kesamaan ide kan bisa saja, misalnya walaupun idenya sama, tetapi penceritaannya beda dan lain sebagainya, itu kan memungkinkan saja untuk dikembangkan atau ditulis, Pak Paeng. Ya sih, tapi gini, itu? Karena mungkin ini dari cerita dari mulut ke mulut, karena mungkin sama dengan versi yang di tempat lain juga itu hampir 60% itu sama ceritanya, makanya ya kita cari yang lain aja gitu. Ya, sama dengan mungkin Pak Paeng, cerita atau dongeng-dongeng yang berkembang di masyarakat yang diceritakan kembali begitu ya. Mungkin saja seperti itu, tetapi penceritaan kembali dalam bentuk cerita anak mungkin saja dibuat versi yang berbeda begitu. Gimana Pak Paeng?
Oh, itu bisa aja sih sebenarnya gini. Itu bisa, tapi apa namanya, alurnya itu harus ada jelas perbedaannya. Kalau gini, walaupun di kontennya isinya sama itu, tapi jangan sampai hampir 50% lah sama, atau di atas 20, di atas 30% sama. Itu udah kalau kita membaca mungkin kita udah nggak kok bisa sama kan begitu. Sama Mungkin begitu ya. mungkin kita aja sendiri menganggap mungkin nah agak Pak siapa yang Paing, mungkin selain dari sisi ide, kalau Pak Paing mengambil sebuah cerita dari sisi ide. Nah, setelah ide ini kira-kira apa yang paling menentukan dalam sebuah cerita anak, Pak Paing? dalam gini, dalam membuat cerita anak itu selain ide itu kita harus juga arahkan. Kalau diarahkan untuk pembacanya siapa. Kalau di SD itu kan ada dua tingkatan itu, ada Kelas bawah, kelas kelas bawah atas dan gitu kelas ya? rendah. Itu kita harus arahkan ke sana juga. Ya, Kadang-kadang kita ketika membaca cerita cerita anak kelas rendah itu, kalau ketika membaca kayaknya mudah rupanya, tapi ketika membuat itu lumayan susah juga. Bahkan ya, lebih menentukan pembacanya itu juga penting ya, Pak ya, Paing ya. Ya, jadi siapa yang akan membaca cerita anak ini begitu ya? Itu juga harus ditentukan di awal apa namanya pembuatan cerita anak, Pak Paing ya. ya. Ya, Itu harus target pembaca itu harus kita punya biar jelas gininya jalan ya ceritanya. target pembaca ya. Terus Pak Paing dari sisi amanat cerita anak idealnya ya mempunyai amanat begitu ya. Nah, bagaimana Pak Paing memasukkan amanat dalam cerita, Pak Paing? Ya, amanat itu mungkin kita apa namanya itu kita selipkan dalam alur cerita, jalan cerita itu saja. Ya, tidak dijelaskan tersendiri bahwa amanat cerita ini begini. Tidak, kita berusaha untuk masukkannya itu ke dalam jalan ceritanya itu. Mungkin dari kalau view itu kan ada pemahaman dari orang tuanya untuk view biar dia apa namanya itu biar dia tidak biar dia mau sekolah lagi kan gitu. Itu Ya, sebenarnya. jadi amanat itu eh, diserahkan kepada pembaca ya untuk Ya, memetik amanat yang ada di dalam cerita itu. Bukan di bagian akhir disebutkan amanatnya apa begitu Pak Paing ya. ya, kalau menurut saya itu lebih baik kita serahkan kepada gini, karena mungkin kalau kita menjelaskan sendiri nanti kaku kesannya. Artinya kalau mungkin tidak sependapat kan ditolak kita, tapi pendapat apa namanya amanah yang kita ingin tanamkan. Tapi ketika kita serahkan kepada pembaca itu nanti mungkin banyak versi yang mereka tangkap dengan tujuan kita, walaupun apa namanya walaupun satu tujuan, kadang-kadang kalau kita masukkan dalam cerita itu mungkin banyak tujuan yang bisa tercapai dengan apa yang kita tuliskan itu gitu ya. Iya. Pak Paing, menarik ya perbincangan kita seputar menulis cerita anak ya, penulisan cerita anak ya. Banyak yang bisa kita gali ya sebenarnya untuk menulis cerita anak ini dari Pak Paing ya. Beliau adalah penulis yang kreatif ya dari sisi ide, apa namanya banyak ide tulisannya dan cara menyampaikan juga menarik menurut saya. Pak Paing, kita dibatasi waktu Pak Paing, jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan saya pribadi sangat senang bisa berbincang dengan Bapak Paing seputar penulisan cerita anak. Pak Paing, mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain, Pak Paing. Suatu saat Ya, kami undang ke Balai Bahasa untuk langsung di Studio Subasita. Kita berbincang-bincang di Studio Subasita untuk mungkin tentang penulisan yang lain ya. Jadi kita bisa berbagi dengan sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Baik, Bapak Paing, terima kasih sudah bersedia saya ajak berbincang-bincang di program Bincang Bahasa dan Sastra. Semoga kita bisa bertemu langsung Pak Paing ya.
Ya, Salam terima sehat kasih. Pak Paing, semoga sehat Ya, selalu. Salam sama keluarga di Karangasem. ya, terima kasih Ya, atas mudah-mudahan kesempatan. saya bisa main ke Karangasem dan bertemu langsung dengan Bapak Paing di Karangasem. Ya. Ya, ditunggu nih. Terima kasih atas kesempatannya ini untuk Balai Bahasa. Kemudian sebenarnya kita sudah kangen itu sama kegiatan Balai Bahasa atau sama Iya, Balai kita Bahasa ini. dari awal pandemi ini banyak kegiatan yang dilakukan secara virtual, Pak Paing. Jadi hanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan di balai langsung, itu pun dalam skup yang sangat terbatas, Pak Paing. Baik, Pak Paing, terima kasih. Sahabat Bahasa, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Iwayan Paing dalam topik penulisan cerita anak. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi, apa yang saya perbincangkan tadi dengan Bapak Paing ada manfaatnya bagi sahabat bahasa. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat bahasa yang telah setia mengikuti program ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Salam bahasa.